Iya, nama saya Fatah Zuniazi Setiawan, biasa disebut Fatah. Saya dari Wahyu Chang. Nama saya Tito. Saya foundernya Grotes Cycles. Saya di Grotes adalah co-founder dari produk keren ini. Saya di Grotes di operasional. Tugasnya saya sebagai Pak Lurah. Suatu ketika saya ketemu dengan Fatah di Rumah Merah, ngobrol-ngobrol, ternyata Fatah punya produk, yaitu Grotes ini. Kalau Grotes muncul pertama itu tahun 2020 kemarin, jadi masih ya sekitar 1 tahunan lah. Produk ini saya lihat keren dan saya tanya bahwa memang ini adalah produk hasil dari era pandemi, di mana Fatah melahirkan sebuah karya. Bagi saya idenya keren, buat sepeda yang asli dari Malang. Karena memang Mas Fatah juga dari orang desain, saya melihatnya juga cukup oke, dan ini cukup membuat saya menjadi tertarik. Akhirnya saya bergabung dengan Mas Fatah untuk bagaimana membuat Grotes ini akan lebih wow lagi. Kalau awalnya sebenarnya dari kebutuhan saya. Waktu itu saya juga sudah punya satu sepeda yang sering saya pakai, terus karena pandemi akhirnya saya ingin punya sepeda baru lagi gitu Mas. Jadi sepeda apa yang kira-kira cocok buat saya itu. Terus saya coba nyari-nyari, saya belum nemu kira-kira sepeda yang cocok bener-bener 100% dengan saya itu apa. Akhirnya kenapa saya nggak bikin sendiri aja ya. Mulailah saya coba untuk membuat desain. Kebetulan saya desainer grafis, jadi saya bikin dengan tools yang saya kuasai. Saya bikin pakai Adobe Illustrator. Waktu itu saya memang belum bener nguasain geometrinya secara keseluruhan, tapi saya coba dulu. Akhirnya jadi gitu. Jadi sebenarnya munculnya karena kebutuhan saya pengen sepeda apa, dan waktu itu akhirnya mini velo yang saya putuskan untuk saya buat untuk keperluan saya sendiri. Grotes, nama Grotes sebenarnya saya ambil dari istilah desain grafis. Jadi Grotes adalah istilah tipografi atau yang berhubungan dengan huruf. Jadi Grotes artinya sih sebenarnya adalah bentuk-bentuk yang nggak lazim gitu ya, bentuknya aneh, bentuk yang apa ya, yang jarang kita lihat semacam itu. Dan karena kebetulan background saya adalah desainer grafis, jadi saya cukup pede untuk menggunakan nama itu karena memang produk ini dari segi visual juga cukup unik dan mewakili itu. Jadi saya ambil nama Grotes. Harapan saya orang yang menggunakan ini akan lebih pede karena mereka tampil beda dan tampil dengan lebih berani, itu sih. Untuk saat ini masih di mini velo. Sepertinya kami akan banyak fokus ke sepeda mini velo karena menurut saya mini velo ini paling cocok untuk perkotaan di Indonesia. Karena kan karakteristik sepedanya itu relatif kecil dan dia untuk postur-postur orang Asia itu sangat cocok dengan jalanan yang padat, terus juga jalan-jalan kecil. Itu lebih cocok menurut saya mini velo dengan ukuran roda 20 inch atau 22 inch itu. Tapi kedepannya kami akan mengembangkan beberapa produk lagi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tapi untuk sementara kami akan berfokus ke mini velo. Saya mencoba memberikan sebuah masukan gimana kalau seumanya kita ini ngomongin Indonesia gitu loh. Dimana pulau-pulau yang ada di Indonesia adalah menjadi salah satu style, salah satu merek, salah satu brand untuk penguatan kita, identitas kita. Harapan saya ada Jawa gitu, Jawa Dwipa gitu. Kemudian ada Celebes gitu, mungkin ada Irian atau apalah yang nama itu adalah membawa nama besar Indonesia gitu, pulau-pulau besar di Indonesia. Sehingga ketika kita membuat sebuah produk ini benar-benar membuat sebuah produk yang nasionalis gitu. Kebanyakan yang teman-teman saya ajak ngobrol, mereka itu intensif untuk ngelipat sepeda itu sebenarnya nggak terlalu sering gitu. Jadi kenapa nggak bikin mini velo aja yang lebih praktis dan lebih rigid, lebih kuat gitu. Jadi kalau mungkin sepeda lipat banyak kendalanya yang kurang presisi atau apa itu, ya udah kita nggak usah dilipat, tapi simpelnya untuk kepraktisannya tetap kita dapat gitu.
Saya pikir tidak ada yang tidak mungkin ya. Ini sekarang kami juga sedang melakukan riset untuk beberapa produk berikutnya buat penggemar sepeda di nasional. Ini kayaknya bakalan seru karena selain mini velo ada juga nanti beberapa kejutan yang akan kita siapkan. Enggak. Identitas pertama kali yang diciptakan oleh Mas Fata adalah style design. Harapan saya, harapan Mas Fata, harapan kawan-kawan adalah lifestyle. Jadi kalaupun nanti akan menghasilkan sebuah produk-produk itu, frame set, fork, ataupun lainnya, harapannya semua adalah bermerek Grotes. Nanti bakalan banyak juga produk-produk yang lain karena kami juga punya merchandise nanti bakalan. Terus selain itu juga part-part kecil yang bisa kita produksi bakalan kita coba untuk produksi sendiri. Itu sih. Saat ini stall steel lebih ke campuran antara besi dengan galvanis ya. Jadi lebih tahan karat dan lebih lentur, yang pasti lebih ringan juga dia. Jadi produk dari Grotes ini harapannya adalah produk sebuah bahan baku dari bahan baku Indonesia. Apakah nanti dari produk BUMN ataukah produk dari swasta, intinya adalah dari Indonesia. Di mana kokoh itu menjadi target kami. Nasionalis adalah hasil produk dari Indonesia. Itu cocok untuk karakter kota dengan di Indonesia seperti ini mungkin cocok juga, maupun nanti kalau misalkan teman-teman mau menggunakan ini ke area yang ke pedesaan atau apa, itu juga steel ini masih cukup kuat gitu. Juga pengolahannya gampang. Terus kalau misalkan nanti ini rusak itu sangat gampang untuk diperbaiki. Beda dengan aluminium atau karbon ya mungkin ya. Itu jadi kalau besi mungkin lebih gampang diperbaiki dan maintenance-nya gampang. Itu sih. Wah, kemungkinan besar bisa juga. Tapi untuk saat ini kita lagi fokus di satu bahan dulu. Kalau udah oke, kita pasti coba eksperimen pakai bahan yang lain. Kokoh, kuat, strong. Sama. Sepeda ini didesain untuk bikin orang penasaran dulu lah. Kalau orang lihat, wah ini sepeda apa nih, dari bentuknya mungkin beda dari yang lain. Terus juga beberapa finishing, detailing itu mungkin akan menjadi pembeda dari sepeda-sepeda yang lain. Jadi ketika kawan-kawan melihat sebuah desain, pertama kali melihat sepeda ini pasti berbeda. Dari jauh dia udah berbeda, tidak ada yang menyamai. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kawan-kawan melihat sebuah sambungan las, ini tidak nampak. Kalau kawan-kawan melihat bahwa las-lasannya itu di ujung gitu, itu kelihatan banget kayak las-lasan gitu ya. Tapi di kita membuat sebuah keunggulan bahwa ini produk by design. Jadi benar-benar las itu tidak penting untuk diperlihatkan. Itu keunggulan kita. Itu cukup banyak sih. Mungkin karena ini jadi produk yang dibuat oleh desainer, jadinya semuanya telah dipikirkan dengan matang gitu. Kami juga menyediakan after sales pelayanan yang cukup bagus. Ada tim juga. Kami juga ada garansi yang cukup menggiurkan. Mungkin nanti jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau nanti sepedanya ada misalkan parts yang nggak cocok, nggak bisa masuk atau apa, atau nggak kompatibel, kita bisa diskusi, terus kita juga bisa menerima kalau ada perbaikan atau apapun, kita masih terbuka dengan itu. Jadi karena sekarang timnya sudah cukup banyak, ada beberapa orang, jadi ini bisa sangat responsif itu pelayanannya itu. Sepeda Grotes kalau saat ini sebenarnya kalau dari kualitas sih saya bilang udah menyamai seperti sepeda yang ada di pasaran. Saya bikin sepeda Grotes ini tujuannya adalah bahwa sepeda ini jadi identitas pemiliknya gitu. Jadi ada QR code di bawah itu yang mengarah pada semacam apa ya, kalau kami nyebutnya di sini kayak STNK lah, apa surat tanda nomor kendaraannya si Grotes ini. Jadi begitu kita scan nanti masuk ke data, di situ
di situ ada pembelinya siapa namanya, terus frame ini nomor berapa, jadi ada nomornya sendiri-sendiri tiap frame. Terus juga ada juga folder khusus sebenarnya yang kita kasih foto official gitu loh. Jadi setiap frame kita take foto, kita taruh di folder itu, mereka bisa download, mereka bisa posting ke sosial media. Itu sih tujuannya adalah biar setiap frame ini bisa dideteksi dia produksinya kapan, siapa pemilik pertamanya, terus juga warna aslinya apa, geometrinya seperti apa, itu ada datanya. Saat ini ya masih sekitar puluhan lah, puluhan, tapi animonya cukup bagus, kemungkinan ya mungkin dalam waktu dekat sudah bisa tembus ratusan gitu. Saat ini cukup banyak ya, kemungkinan ya di atas 10 lah untuk kami punya beberapa partner yang terlibat. Juga di sini bukan cuman frame builder atau tukang las untuk frame-nya aja, tapi juga bisa ada ini juga tukang cat yang untuk finishing, pemasangan stiker dan lain-lain, juga tukang rakit juga. Karena target kami juga bukan orang-orang yang bisa ngelas saja, tapi kami akan berupaya bagaimana menciptakan sebuah ekosistem di dalam ekosistem industri sepeda. Jadi bagaimana kawan-kawan yang tidak bisa ngelas nanti harapannya akan bisa menjadi tukang las, belajar ngelas dan belajar membuat sepeda. Jadi kalaupun nanti di searching di Google ataupun ditanyakan kepada siapapun bahwa apakah ada sebuah tempat lengkap produsen dari sepeda, Malang harapannya menjadi salah satu identitas yang muncul. Ya, soalnya saya Arema, Mas Fatah Arema, Mas Dedi Arema, kita semua di Malang. Kita di Malang sendiri juga belum punya brand lokal yang mengusung sepeda gitu loh. Jadi kita dari dulu di Malang kan sangat fanatik sama, kalau Malang itu identiknya sama Arema. Ya siapa tahu nanti di beberapa tahun lagi kita kalau ingat sepeda ya di Malang sepedanya Grotes. Jadi menimbulkan trademark baru mungkin ya. Kebanggaan baru di warga Malang sendiri. Karena ini produk lokal, kami juga menggandeng banyak UMKM dan pengrajin lokal. Di situ juga kami punya beberapa tujuan yang sifatnya lebih sosial juga dan pemberdayaan. Hari ini supporting ekonomi sosial sangat nampak karena saya banyak menemukan, jadi ketika saya pernah blasting di sebuah sosial media, siapa kawan-kawan yang di sini ingin belajar membuat sepeda, ngelas sepeda, ngecat sepeda gitu, ternyata banyak sekali kawan-kawan yang datang ke tempat kami, kemudian ikut pingin mengerjakan, dan ternyata mereka secara ekonominya hari ini pandemi adalah zonk. Pandemi sepi-sepi. Terus nganggur suwi. Nganggur ono le saulan lebih wis. Begitu kita mendapatkan sebuah kawan-kawan itu dan memberikan kesempatan untuk membuat, ayo silakan membuat sepeda ini. Alhamdulillah dari ada yang alatnya digadekan, akhirnya ketika kita kasih DP dia bisa mengambil alat yang sudah digadekan. Kemudian ada beberapa yang kita kasih DP sehingga dia bisa punya pendapatan, dan harapannya adalah memang sepeda ini bisa menghasilkan sebuah ekonomi sosial masyarakat lebih besar yang kami biasa menyebut sebagai sociopreneur gerakannya. Tujuan kami kenapa merangkul para pengrajin adalah pemberdayaan. Jadi kondisinya sekarang cukup sulit pasca pandemi ini. Teman-teman pengrajin yang dulunya bisa ngerjakan beberapa pekerjaan sekarang mulai berkurang. Jadi kami coba untuk mereka berkreasi dengan arahan kami, dengan quality control kami, mereka bisa mengerjakan sepeda ini. Yang paling drastis adalah menumbuhkan kepercayaan diri mereka gitu Mas. Jadi kami ingin memunculkan kepercayaan diri para pengrajin itu. Soalnya mereka selama ini mungkin hanya mengerjakan pekerjaan yang bukan sepeda ya. Terus kita kasih dengan gambar kerja, dengan geometri yang kita punya dan desainnya seperti ini. Kami beri arahan juga karena juga ada pelatihan. Akhirnya mereka bisa membuat sepeda dengan Grotes dengan standar kami ini. Jadi saya rasa yang paling penting sekarang itu sih, selain mereka juga dapat pekerjaan dengan mengerjakan frame kami, yang paling penting juga menumbuhkan kepercayaan diri mereka.
Sebenarnya saya mau jelaskan yang internal dulu ya. Untuk di dalam ada saya, Fatah, yang tanggung jawab saya lebih ke desain dan pengembangan produk. Selain itu ada Mas Dadi juga yang bantuin saya untuk di bidang marketing dan juga sistem juga lah untuk manajerial gitu. Lalu ada Mas Tito yang operasional, juga ada Mas Andre yang bantuin saya untuk bidang merchandise gitu. Kalau di eksternal saat ini kita juga kerjasama dengan beberapa pihak, ada pengrajin juga, komunitas juga bakalan ada, terus juga dengan pemerintah itu nanti bakalan kami atur juga gitu. Jadi kedepannya bakalan banyak hal yang seru dan kami akan merangkul sebanyak mungkin pihak untuk biar kita bisa sama-sama maju gitu. Kalau pembeli sepeda Grotes ini saya anggap sih lebih kritis ya orangnya. Kritis, tapi juga kalau ada komplain, mereka itu berani kasih feedback dan itu juga buat pertimbangan ke kita untuk memperbaiki produknya jadi lebih baik lagi. Mereka merasa bahwa sepeda ini beda karena memang produksinya adalah handmade, secara utuh total itu handmade semua gitu. Dan mereka merasakan bahwa saya ingin beda daripada yang lain. Kalau semua ada di pasaran, itu pasaran ya, istilahnya desain itu pasaran. Tapi hari ini yang membeli sepeda kita adalah orang-orang yang ingin mempunyai sebuah lifestyle tersendiri. Dan mereka cukup bangga, bahagia bahwa sepeda yang dipakai adalah sebagai identitasnya. Cukup bagus sebenarnya. Saya sangat senang ya, puas lah untuk respon pasar. Mereka penasaran dengan produk ini, tentang spesifikasinya, tentang prosesnya, tentang cerita di baliknya. Interaksi mereka di sosial media juga cukup bagus, dan yang paling menyenangkan sebenarnya juga proses feedback. Jadi begitu produk ini rilis, mereka ada yang ngasih beberapa saran untuk pengembangan atau juga ngasih input dan insight untuk untuk kemajuan Grotes. Itu sih yang menurut saya sangat keren gitu. Kami sudah menyiapkan website official di grotes.id, semua lengkap di sana, mulai dari sosial media kita ada, kemudian dari platform jual beli transaksi juga sudah siap. Kami sudah mendaftarkan Grotes ini menjadi sebuah merek yang ada di HAKI, hak kekayaan intelektual. Kemudian NIB dari sebuah produk ini juga sudah terdaftar. Harapan kami juga ini akan masuk di dalam paten ini, kami lagi merancang. Kemudian hak penciptaan juga kita sudah proses, sehingga Grotes ini benar-benar mempunyai identitas Indonesia yang sudah kita siapkan secara profesional. Di sana ada banyak channelnya, bisa lewat WhatsApp, ada juga di Shopee, Tokopedia, atau DM Instagram. Silakan cek aja dulu, nanti kami akan membalasnya lewat channel-channel tersebut. Kawan-kawan semua, kalau mau membeli ini, semua ada di website. Masalah harganya, kami bikin memang harga ini adalah harga spesial, di mana kami menghargai penuh kawan-kawan tukang las dengan proses yang sangat rumit, handmade semua, dan berharap bahwa dengan harga ini akan kami distribusikan secara nominal, angka ekonomi mereka cukup layak gitu. Kami tidak ingin membuat para tukang las itu harganya terlalu murah dan mereka mendapatkan sebuah harga borongan murah, tapi kami ingin meningkatkan hajat hidup kesejahteraan semua orang dengan harga yang cukup pantas dan cukup tinggi. Disitulah harapan dari sebuah Grotes menghidupi kawan-kawan semua dengan pola yang cukup keren. Omsetnya ya dengan kondisi yang sekarang, saya rasa ini cukup bisa untuk survive, cukup, dan untuk kami melakukan riset lebih jauh lagi. Saya rasa sekarang masih cukup, dan kedepannya kami akan berusaha untuk menciptakan produk-produk baru dan agar bisa lebih diterima pasar, agar ini tidak cuman bisa bertahan tapi juga berkembang dan menjadi suatu industri yang besar. Dan dengan ini menjadi industri yang besar, otomatis bakalan akan banyak UMKM dan pengrajin yang kita rangkul untuk ada di sekitar Grotes gitu sih. 2020 kita mau mulai pergerakan sekitaran era pandemi sampai 2021, sekitaran 20-an lebih sepeda ini terjual gitu. Itu kurang lebih antara puluhan juta lah, hampir ratusan juta.
Serunya kalau saya pribadi sih karena saya suka desain ya, jadi menjadi apa ya, menyenangkan banget kalau ngelihat ide yang sebenarnya awalnya cuman ada di kepala kita terus jadi sesuatu yang nyata, itu sangat menyenangkan. Terus juga ketemu banyak orang. Sebelumnya saya jarang banget ketemu sama pengrajin, tukang las atau tukang cat. Sekarang saya juga temennya lebih banyak. Terus juga ternyata animo orang melihat produk ini cukup bagus. Itu yang menurut saya sangat menyenangkan gitu loh. Jadi mereka yang sebelumnya nganggep kalau bikin sepeda itu sesuatu yang kompleks, wah kita nggak mungkin lah, kita harus import lah kalau bikin sepeda itu. Ternyata begitu Grotes ini keluar, animo mereka cukup bagus dan mereka akhirnya juga optimis gitu teman-teman. Oh ternyata bisa ya kita bikin sepeda sendiri. Itu sih paling menyenangkan. Saya punya kebahagiaan di mana saya pernah bekerja sama dengan Mas Fatah 2007-2008 dan hari ini bertemu kembali. Kemudian saya akhirnya bekerja sama seperti Mas Fatah dulu pernah bilang apa ya yang bisa dikerjasamakan dengan saya. Dan akhirnya 2021 kita bertemu dan ternyata secara visi sama, bahwa kita sepakat untuk membuat manusia lebih bermanfaat, saling berdaya, saling memberikan impact. Mas Fatah seorang desainer, saya seorang branding konsultan, Mas Dito paham tentang masalah quality control, Mas Andre paham tentang product merchandising, dan kolaborasi ini menjadi nyata. Dan akhirnya keseruan saya di mana saya juga bertemu dengan kawan-kawan tukang gitu loh. Tukang-tukang itu ternyata di Malang tidak banyak yang bisa membuat sepeda. Dan disitulah bahwa sepeda menjadi salah satu upaya mereka membuat karya yang tidak pernah dilakukan. Biasanya mereka tukang pagar gitu ya, kemudian tukang kanopi gitu. Begitu mengerjakan sepeda, mereka itu menjadi tertantang gitu. Bayangkan saja pipa gas ini adalah pipa bulat. Kemudian bagaimana caranya menjadikan sebuah sudut segitiga dengan sebuah bahan peralatan yang manual. Mereka saya tanya gitu, berapa lama Anda ngelas gitu, udah 20 tahun, 30 tahun. Tapi begitu mereka mendapatkan sebuah kasus permasalahan dari pipa gas ini menjadi pipa siku, mereka langsung menyandarkan badannya. Di situ saya melihat bahwa ternyata kita tidak boleh berhenti belajar. Sehebat apapun, selama apapun di dunia las, ternyata masih banyak yang harus dipelajari. Dan saya berharap bahwa keseruan ini akan terus kami tularkan dalam sebuah pelatihan ngelas untuk bikin sepeda, pelatihan ngecat untuk bikin sepeda, dan pelatihan untuk perakitan bikin sepeda. Asik sih, soalnya kan Grotes sendiri untuk yang sekarang itu kan kita full custom, dari warna, dari decal, jadi suka-suka. Kadang ada yang kasih desain itu, wah ini suka-suka jadi bisa kasih desain serumit apapun, warnanya kayak gimana, itu sih asik sih, seru. Pasti. Memang saat ini kami lagi mendata kira-kira komunitas lokal mana yang visinya sama dengan kami, terus juga mungkin semangatnya sama dengan Grotes. Itu yang sedang kami rencanakan, dan mungkin bakalan ada update beberapa waktu ke depan untuk masalah ini. Harapan depannya ya Grotes semakin membahana lah. Semakin memalangkan sepeda Grotes ini ya, image-nya Malang lah pokoknya. Saya harapkan kita akan cepat untuk melalui pandemi ini agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan kita untuk memproduksi sepeda dan merchandise ataupun parts yang lainnya juga tidak terkendala dengan pandemi ini, karena memang agak susah untuk misalkan kita berjejaring dengan komunitas, kita mau ketemu dengan pihak ini atau pihak itu sekarang agak terbatas. Terus juga dengan kondisi yang lebih baik mungkin kita akan bisa lebih berinovasi juga lebih bagus. Terus juga harapan saya ini akan muncul produk-produk baru Grotes secepatnya, juga kita bisa terus
men-sharing ide-ide yang akan dimunculkan oleh Grotes. Merchandise juga akan kita dorong agar produk ini bukan cuma produk sepeda tapi juga produk lifestyle yang menjadi kebanggaan nasional itu sih. Untuk kawan-kawan semua yang melihat video ini, mari dukung Indonesia, mari dukung sebuah produk hasil karya anak bangsa. Dari sini kita mulai sebuah karya dilahirkan dari sebuah kota yang kami cintai, yaitu Malang. Kami berharap juga dari sepeda ini akan muncul sebuah karya-karya besar. Mungkin ada sepeda listrik, ya mungkin akan bisa membuat sebuah mobil listrik kali ya. Itu sebuah mimpi bagi kami, cita-cita bagi kami, bahwa sebenarnya cita-cita kami adalah bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih dari saya, Dadi Wahyucang bersama Grotes.